Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Alexander Stankovic ungkap alasan tinggalkan Inter, dan tak pernah minta klausul buyback. Alexander Stankovic akhirnya membuka alasan dibalik keputusannya meninggalkan Inter Milan pada musim panas lalu. Sang gelandang muda Serbia memilih bergabung dengan klub Brugge bukan karena tekanan, melainkan karena keyakinan penuh bahwa Belgia adalah tempat terbaik untuk berkembang. Keputusan tersebut terbukti tepat. Stankovic langsung mendapat tempat di starting 11 Brugge dan bahkan meraih pemanggilan ke tim nasional senior Serbia, sebuah lompatan besar dalam karirnya yang baru dimulai. Dalam wawancara dengan majalah Belgia HLN, yang dikutip FC Inter 1908, Stankovic menjelaskan bahwa keputusan datang ke Brugge terjadi sangat cepat. Saya memutuskan dengan hati untuk bergabung dengan Brugge. Setelah pertemuan pertama dengan direktur klub, saya langsung yakin. Di sebuah hotel di Milan pada bulan Juli, saya bertemu mereka, dan dalam 2 menit saya berkata, ya, menurutnya, Brugge memberikan sesuatu yang tidak selalu ia dapatkan di Inter, kepercayaan pada pemain muda. Brugge adalah klub besar yang memberi kesempatan kepada pemain muda, bahkan di Liga Champions. Itu sangat menentukan bagi saya. Klinsmann sarankan Bisek jadi pengganti Dumfries di bek sayap kanan Inter Milan. Inter Milan tengah menghadapi dilema di sektor bek sayap kanan, menyusul absennya Denzel Dumfries akibat cedera. Namun, sebuah opsi tak terduga muncul dari sosok yang sangat dihormati di sepak bola Eropa, Jurgen Klinsmann. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport melalui FC Inter 1908, legenda Jerman dan mantan penyerang Inter tersebut mengaku lebih memilih Jan Bisek ketimbang Carlos Augusto maupun Luis Henrique untuk mengisi posisi itu selama Dumfries menepi. Dalam wawancaranya, Klinsmann tampak yakin bahwa Bisek memiliki atribut fisik dan teknis yang cocok untuk mengisi peran wingback kanan dalam formasi Inter saat ini. Sekarang ketika Dumfries absen, mengapa tidak memainkannya di sayap? Dengan kecepatan dan langkahnya, apa masalah yang bisa ia hadapi? Ujar Klinsmann. Sang legenda menilai bahwa perkembangan Bisek musim ini membuktikan bahwa ia siap berkompetisi tidak hanya di level klub, tetapi juga di level internasional. Situasi Lunin memburuk di Madrid, Inter Milan siap manfaatkan peluang. Inter Milan dikabarkan mulai memantau Andrij Lunin, kiper Real Madrid yang sedang berada dalam situasi tidak menentu di Santiago Bernabeu. Laporan terbaru dari Spanyol, khususnya Defensa Sentral, mengungkap bahwa Nerazzurri mengirimkan scout untuk mengamati langsung performa Lunin dalam laga Real Madrid versus Olympiakos di Liga Champions, sebuah tanda keseriusan yang tidak bisa diabaikan. Keputusan Inter menatap pasar kiper bukanlah hal mengejutkan. Jan Sommer, yang musim lalu tampil luar biasa, mulai menunjukkan penurunan performa pada awal musim ini. Konsistensinya yang goyah membuat manajemen mempertimbangkan pergantian penjaga gawang utama untuk musim depan. Situasi ini membuat Inter Milan melirik Lunin, yang meski memiliki kualitas tinggi, tetap berada di bayang-bayang Thibaut Courtois di Real Madrid. Inter Milan kirim scout untuk pantau performa Muharemovic dan Giovane. Inter Milan mempercepat aktivitas scouting untuk memperkuat skuad Christian Cifu, menjelang dibukanya bursa transfer Januari tahun 2026. Dua nama muda yang kini masuk daftar pantauan utama adalah Giovane dan Tarik Muharemovic. Langkah ini menegaskan bahwa Inter Milan tidak ingin terlambat mengambil posisi ketika peluang transfer muncul dalam beberapa minggu ke depan. Menurut laporan FC Internews, Inter melihat periode ini sebagai waktu ideal untuk memulai pembicaraan awal. Tujuannya jelas memperkuat tim Cifu secepat mungkin, sekaligus mengamankan talenta potensial sebelum value mereka melonjak. Selain sektor depan, Inter juga fokus pada pertahanan. Pemandu bakat Nerazzurri berada di sini Gaglia kemarin untuk memonitor Muharemovic, bek tengah Sassuolo asal Bosnia.
Pio Esposito dimaafkan setelah blunder lawan Atletico Madrid, begini penilaian staf Cifu. Performa Francesco Pio Esposito menjadi sorotan, setelah sebelumnya mendapatkan banyak pujian berkat gol-gol penting bersama Inter Milan dan tim nasional. Penyerang muda itu kini menghadapi kritik tajam menyusul kesalahan krusial yang terjadi saat laga kontra Atletico Madrid di matchday 5 Liga Champions pada tengah pekan lalu. Namun menurut laporan terbaru, staf pelatih Christian Cifu justru melihat momen tersebut sebagai bagian penting dari perkembangan sang pemain muda. Seperti disampaikan La Gazzetta dello Sport, kesalahan Esposito terjadi ketika ia kehilangan bola di area tengah lapangan. Situasi itu kemudian berujung pada terjadinya sepak pojok yang menjadi awal gol penentu kemenangan Atletico Madrid, sebuah momen yang menyakitkan bagi Inter Milan dan tentu saja bagi sang striker muda. Bagi pemain berusia belia seperti Esposito, kejadian ini menjadi bahan evaluasi besar. Banyak pendukung Inter yang sebelumnya mengidolakan ketenangan dan ketajamannya kini menyoroti sisi lain, kemampuan sang pemain yang masih perlu diasah. Frattesi bisa tinggalkan Inter di Januari, Napoli pantau situasi. David Frattesi terus mengalami minimnya waktu bermain musim ini, dan dalam beberapa pekan terakhir muncul spekulasi mengenai kemungkinan hengkang pada bursa transfer Januari. Musim lalu Napoli sudah mencoba mendekatinya, namun Inter menolak dan mematok harga yang dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Partenopei. Menurut Tutto Mercato Web, kondisi cedera Kevin De Bruyne dan Andre Frank Zambo Anguissa telah mendorong Napoli untuk menempatkan lini tengah sebagai prioritas utama menjelang bursa transfer musim dingin. Klub mencari gelandang berkualitas yang dapat langsung meningkatkan level permainan, dengan nama Leon Goretzka menjadi salah satu opsi utama. Di Italia, Frattesi masuk dalam daftar alternatif. Kedatangan Christian Cifu sempat membuat ex Sassuolo itu berharap mendapat lebih banyak menit bermain. Tetapi kenyataan tidak banyak berubah. Dalam 5 pertandingan terakhir Serie A, ia hanya bermain total 30 menit, tampil melawan Napoli, Fiorentina, Verona, dan Lazio. Sementara dalam laga kontra AC Milan, Cifu lebih memilih Diouf. Napoli sangat menyukai profil Frattesi, namun kepindahan di Januari dinilai sangat sulit terwujud. Namun menurut Gazzetta dello Sport, Inter hanya akan melepas gelandangnya tersebut hanya jika mendapatkan penggantinya, di mana nama Manu Kone menjadi target utama. Inter Milan ikut bersaing dengan Juventus dan Napoli dalam perburuan Marco Palestra. Inter Milan kini dikabarkan dengan membidik salah satu talenta paling menjanjikan di Italia. Marco Palestra, wingback kanan kelahiran 2005 yang sedang mencuri perhatian di Serie A, kini masuk dalam radar Nerazzurri sebagai deputi untuk Denzel Dumfries. Pemain muda milik Atalanta tersebut saat ini menjalani masa peminjaman di Cagliari dan tampil konsisten hingga membuat beberapa klub besar Italia, termasuk Juventus dan Napoli ikut memantau perkembangan terbarunya. Menurut laporan pakar transfer Nicolo Sira, Inter kini telah resmi bergabung dalam perburuan sang bintang muda. Inter Milan menilai posisi wingback kanan sebagai area yang perlu diperkuat. Carlos Augusto yang sesekali dimainkan di sektor tersebut juga tidak ideal, karena ia merupakan pemain kaki kiri alami. Di tengah kebutuhan itu, nama Marco Palestra muncul sebagai profil yang dianggap tepat. Lautaro cetak brace, Inter Milan bungkam Pisa 2-0. Inter Milan akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menundukkan Pisa 2-0 pada pekan ke-13 Serie A. 2 gol dari sang kapten, Lautaro Martinez, bukan hanya memastikan 3 poin, tetapi juga mengakhiri paceklik golnya dan memutus rekor 4 laga clean sheet beruntun Pisa di kandang. Kemenangan ini sangat penting, mengingat Inter sebelumnya diguncang 2 kekalahan beruntun dari AC Milan dan Atletico Madrid. Meski datang dengan sejumlah masalah kebugaran, Nerazzurri menunjukkan karakter kuat untuk bangkit pada momen penting. Inter memulai laga dengan kondisi skuad yang pincang. Henrikh Mkhitaryan hanya duduk di bangku cadangan, sementara Ange Yohan Boni harus absen karena flu, menyusul Denzel Dumfries, Thomas Palacios,
dan Rafael Di Gennaro. Kondisi tersebut membuat Luis Henrique akhirnya mendapatkan kesempatan starter langka. Brace ini bukan hanya kemenangan bagi Inter, tetapi juga sinyal bahwa Lautaro kembali menemukan ketajamannya setelah beberapa laga sulit. Kepemimpinan dan mentalitasnya begitu terlihat bangkit di saat tim paling membutuhkan. Cifu tegaskan Inter tak pernah ragukan Lautaro, saya peluk dia setiap hari. Kemenangan Inter Milan atas Pisa menjadi panggung bagi sang pelatih, Christian Cifu untuk menegaskan satu hal penting, Inter tak pernah sekalipun meragukan Lautaro Martinez. Di tengah tekanan usai dua kekalahan beruntun dari AC Milan dan Atletico Madrid, Inter berhasil bangkit lewat dua gol Lautaro yang memecah kebuntuan pada menit ke-69, dan mengunci kemenangan 2-0 pada menit ke-83. Namun setelah laga, sorotan justru tertuju pada hubungan Cifu dan sang kapten, yang belakangan dispekulasikan renggang. Cifu menjawab semua keraguan itu, tegas, jujur, dan penuh percaya diri. Bertandang ke Pisa yang tak terkalahkan dalam 6 laga dan 4 laga beruntun tanpa kebobolan di kandang, Inter tahu pertandingan tidak akan mudah. Dan benar saja, tekanan, duel fisik, serta ketatnya pertahanan Pisa memaksa Inter bekerja ekstra keras. Kami bereaksi dengan baik, menyadari betapa sulitnya pertandingan ini, ujar Cifu kepada DAZN Italia. Inter menunjukkan mentalitas kuat, meski ada momen ketika mereka bisa tampil lebih baik, kata Cifu, fokus terbesar adalah merawat hal-hal positif, disiplin, reaksi, serta kemauan tim untuk terus bangkit.